Di hari pernikahanku, aku melihat ibu mertua diam-diam menuangkan bubuk aneh ke dalam gelasku. Saat dia lengah, kutukar gelas itu dengan milik anak kesayangannya. Dan dalam 15 menit, pertunjukan pun dimulai. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam gedung resepsi pernikahan itu terasa begitu megah sekaligus mencekam bagi Yunita. Ratusan tamu undangan memadati ruangan yang didekorasi dengan bunga-bunga segar beraroma harum, sementara lampu kristal besar menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Di pelaminan yang luas itu, Yunita duduk bersanding dengan Dimas, lelaki yang baru saja sah menjadi suaminya beberapa jam yang lalu. Senyum tidak pernah lepas dari wajah Yunita setiap kali ada tamu yang naik ke atas panggung untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu. Namun, di balik senyum santun dan wajah tenangnya yang tertutup riasan tipis, jantung Yunita berdetak kencang, bukan karena gugup menghadapi malam pertama, melainkan karena kewaspadaan tingkat tinggi yang ia pasang sejak kakinya melangkah masuk ke gedung ini. Ia tahu betul bahwa ia sedang berada di kandang singa. Pernikahan ini tidak pernah direstui dengan tulus oleh keluarga Dimas, terutama oleh ibunya, Ibu Lilis, dan adiknya, Sania. Yunita melirik sedikit ke arah meja bundar khusus keluarga inti yang terletak tidak jauh dari posisi duduk pengantin. Di sana duduk Ibu Lilis dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan kalung berlian yang melingkar di lehernya, seolah ingin menegaskan status sosialnya kepada seluruh tamu yang hadir. Di sebelahnya duduk Sania, adik ipar Yunita, yang sibuk dengan telepon genggamnya dan sesekali menatap sinis ke arah pelaminan. Yunita menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia sadar posisinya sebagai wanita biasa yang bukan berasal dari keluarga kaya raya, membuat Ibu Lilis merasa terhina, memiliki menantu sepertinya. Namun, Yunita bukanlah wanita lemah yang akan diam saja saat diinjak. Ia telah belajar banyak selama masa perkenalan dengan keluarga ini, termasuk membaca gerak-gerik mencurigakan dari ibu mertuanya itu. Momen yang ditunggu sekaligus dikhawatirkan Yunita, akhirnya tiba ketika sesi bersulang dan ramah tamah keluarga dimulai. MC mempersilakan pengantin dan keluarga inti untuk menikmati hidangan penutup dan minuman segar yang telah disiapkan khusus oleh pihak catering hotel. Yunita dan Dimas turun dari pelaminan menuju meja VIP tersebut. Dimas menggenggam tangan Yunita erat, memberikan remasan lembut seolah ingin menguatkan istrinya, tanpa menyadari bahaya apa yang sedang mengintai. Dimas adalah lelaki baik yang terlalu naif. Ia mengira ibunya sudah melunak dan menerima Yunita. Namun Yunita tahu, penerimaan Ibu Lilis hanyalah topeng sandiwara yang rapuh. Saat mereka duduk, pelayan meletakkan nampan berisi gelas-gelas kristal tinggi berisi minuman sirup dingin yang tampak menyegarkan. Mata Yunita yang tajam menangkap pergerakan aneh. Saat pelayan meletakkan gelas di depan masing-masing anggota keluarga, perhatian semua orang teralihkan oleh kedatangan seorang pejabat daerah yang menyapa Dimas. Dimas segera berdiri untuk menyambut tamu penting itu, dan Sania pun ikut berdiri merapikan gaunnya agar terlihat cantik di depan sang pejabat. Hanya Yunita dan Ibu Lilis yang posisinya masih dekat dengan meja. Di saat itulah, Yunita melihat dari pantulan sendok perak yang tergeletak di meja, sebuah gerakan tangan yang cepat dan tersembunyi. Ibu Lilis, dengan wajah yang pura-pura tersenyum ke arah tamu, menjatuhkan sesuatu dari balik lengan kebayanya ke dalam gelas milik Yunita. Serbuk halus itu jatuh dan larut dengan cepat ke dalam cairan sirup, menghilang tanpa jejak dalam hitungan detik. Jantung Yunita serasa berhenti berdetak. Dugaan buruknya selama ini ternyata benar. Ibu mertuanya benar-benar berniat jahat di hari paling sakral dalam hidupnya. Yunita menahan napas, berusaha mengendalikan ekspresi wajahnya agar tidak terlihat panik. Ia tahu jika ia berteriak sekarang dan menuduh Ibu Lilis menaruh racun, tidak akan ada yang percaya padanya. Ibu Lilis adalah wanita terpandang yang pandai bersilat lidah, sementara Yunita hanyalah orang baru. Bukti serbuk itu sudah larut, dan Yunita akan dianggap sebagai menantu gila yang merusak pesta pernikahannya sendiri. Ia harus bermain cerdik. Ia harus menggunakan cara yang lebih halus namun mematikan untuk membalas perbuatan keji ini. Otaknya berputar cepat mencari celah. Kesempatan emas itu datang hanya beberapa detik kemudian. Ibu Lilis menoleh ke arah Dimas yang sedang tertawa lebar bersama tamu pejabat, mungkin ingin memastikan bahwa anaknya tidak melihat aksi liciknya tadi. Ibu Lilis lengah. Ia begitu yakin rencananya sempurna. Pada detik yang sangat krusial itu, terjadi gangguan kecil di dekat pintu masuk gedung. Suara piring terjatuh yang membuat hampir seluruh kepala menoleh ke sumber suara, termasuk Ibu Lilis dan Sania. Dalam sekejap mata, dengan gerakan tangan yang sangat halus dan terlatih, Yunita menukar gelasnya dengan gelas milik Sania yang berada tepat di sebelahnya. Gelas mereka identik.
isinya sama banyaknya, dan tidak ada perbedaan fisik sedikitpun. Yunita melakukan itu dengan sangat tenang, seolah ia hanya sedang membetulkan letak tisu makan. Tidak ada tangan yang gemetar, tidak ada keraguan. Ketika Ibu Lilis kembali menatap meja, posisi gelas sudah bertukar. Gelas yang berisi campuran obat itu kini berada tepat di depan piring Sania, anak kesayangannya sendiri. Sedangkan gelas murni tanpa campuran apapun kini berada di hadapan Yunita. Yunita duduk dengan punggung tegak, melipat tangannya di pangkuan, memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat merapikan letak hijabnya yang sedikit miring, menambah kesan bahwa ia adalah pengantin yang hanya peduli pada penampilannya. Di dalam hatinya, Yunita berbisik memohon ampun pada Tuhan. Namun ia juga meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bentuk pertahanan diri. Ia tidak memulai perang ini, tapi ia akan mengakhirinya. Ibu Lilis kemudian mengangkat gelasnya, memberi kode pada semua orang untuk minum. Wajah wanita parubaya itu tampak berseri-seri, sebuah kebahagiaan palsu yang didasari oleh antisipasi melihat Yunita menderita. Dimas kembali duduk dan mengangkat gelasnya, mengajak Yunita dan Sania untuk bersulang. Untuk kebahagiaan kita semua, dan untuk ibu yang sudah merestui kami, ucap Dimas tulus. Mendengar itu, Yunita ingin sekali tertawa miris, namun ia hanya mengangguk pelan. Sania, yang merasa haus karena udara gedung yang mulai terasa padat, langsung menyambar gelas di depannya tanpa curiga sedikitpun. Sania bahkan tidak melihat ke arah gelas itu, matanya sibuk melirik ke arah fotografer, memastikan angle wajahnya terlihat tirus saat ia minum. Ayo diminum, Yunita. Jangan malu-malu, ini sirup spesial catering mahal pilihan ibu, ujar Ibu Lilis dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, namun telinga Yunita bisa mendengar nada mendesak di sana. Tatapan mata Ibu Lilis terpaku pada gelas di tangan Yunita. Ada kilatan jahat yang tidak bisa disembunyikan di mata tua itu. Yunita membalas tatapan itu dengan senyuman santun di balik cadar tipis yang ia kenakan untuk menutupi sebagian wajahnya saat makan. Dengan tenang, Yunita mendekatkan gelas itu ke bibirnya. Ia melihat Sania di sebelahnya sudah menenggak habis isi gelasnya dalam beberapa tegukan besar. Jakun Sania bergerak naik turun, menelan cairan yang seharusnya ditujukan untuk menghancurkan syaraf Yunita. Yunita meminum air di gelasnya perlahan. Rasanya manis dan segar, rasa kemenangan yang murni. Setelah minum, ia meletakkan gelas kosong itu kembali ke meja dengan bunyi denting halus yang terdengar seperti musik di telinganya. Ia menatap lurus ke arah Ibu Lilis. Terima kasih, Bu. Minumannya segar sekali, ucap Yunita lembut. Ibu Lilis tersenyum lebar, sangat lebar hingga matanya menyipit. Dalam pikiran Ibu Lilis, pertunjukan sirkus akan segera dimulai. Ia membayangkan Yunita akan mulai memegangi perutnya, muntah-muntah, atau bertingkah seperti orang gila karena efek obat halusinasi yang ia campurkan. Ibu Lilis sudah menyiapkan skenario untuk berteriak memanggil dokter, dan mengatakan bahwa menantunya memiliki penyakit jiwa tersembunyi. Namun, Yunita tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Ia justru mengambil garpu dan mulai mencicipi potongan buah dengan anggun. Sementara itu, Sania meletakkan gelas kosongnya dengan kasar. Ah, segar. Tapi kok rasanya agak pahit di ujungnya, Bu? Keluh Sania sambil menjilat bibirnya. Ibu Lilis tidak terlalu menggubris keluhan anaknya, ia terlalu fokus mengamati Yunita. Mungkin lidahmu saja yang salah, Sania. Itu sirup kualitas terbaik, jawab Ibu Lilis acuh tak acuh. Yunita melirik Sania sekilas. Ia tahu, proses penyerapan cairan ke dalam darah membutuhkan waktu beberapa menit. Ia hanya perlu menunggu. Pertunjukan yang sebenarnya bukan tentang dirinya, melainkan tentang karma yang salah alamat. Dan saat itu terjadi, Yunita berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi penonton paling setia di barisan paling depan. 15 menit berlalu sejak gelas-gelas kosong itu diangkat oleh pelayan. Acara resepsi kini memasuki segmen hiburan musik. Seorang penyanyi wanita sedang melantunkan lagu romantis di atas panggung, sementara para tamu undangan tampak menikmati hidangan prasmanan. Di meja VIP, ketegangan yang tak kasat mata mulai terbangun. Ibu Lilis mulai terlihat gelisah. Ia terus-menerus melirik jam tangan mewahnya, lalu menatap Yunita dengan kening berkerut. Seharusnya obat itu sudah bereaksi. Dosis yang ia berikan cukup tinggi, cukup untuk membuat seekor kuda sekalipun limbung, apalagi tubuh mungil Yunita. Namun yang terjadi di hadapannya sungguh di luar nalar Ibu Lilis. Yunita masih duduk tenang, sesekali tertawa kecil menanggapi candaan Dimas, dan terlihat sangat sehat. Wajah menantunya itu tampak cerah, matanya bening fokus, dan gerakannya terkontrol sempurna. Kamu tidak merasa pusing, Yunita? Tanya Ibu Lilis tiba-tiba, tidak sabar karena efek yang ditunggu tak kunjung datang. Pertanyaan itu terdengar aneh dan terlalu spesifik.
Dimas menoleh pada ibunya dengan bingung. Kenapa ibu tanya begitu? Yunita sakit? Tanya Dimas khawatir. Yunita menggeleng pelan sambil tersenyum manis pada Ibu Lilis. Tidak, Bu. Alhamdulillah saya sehat sekali. Justru saya merasa sangat bugar malam ini. Kenapa ibu bertanya? Ibu berharap saya sakit? Jawaban Yunita yang tenang namun menusuk itu membuat Ibu Lilis terdiam sejenak, gelagapan mencari alasan. Oh, tidak. Ibu hanya khawatir kamu kelelahan berdiri lama di pelaminan, elak Ibu Lilis dengan senyum kaku. Sementara perhatian Ibu Lilis terpaku pada kegagalan rencananya terhadap Yunita, ia sama sekali tidak menyadari bencana yang sedang bergejolak di kursi sebelahnya. Sania mulai bertingkah tidak nyaman. Awalnya, gadis itu hanya menggeser-geser posisi duduknya. Kemudian, ia mulai mengibaskan tangan di depan wajahnya seolah sedang kegerahan. Padahal, pendingin ruangan di gedung mewah itu bekerja sangat maksimal, bahkan beberapa tamu wanita lain mulai mengenakan selendang karena merasa dingin. Namun bagi Sania, udara di sekitarnya seolah berubah menjadi uap panas dari kawah gunung berapi. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi dan lehernya, melunturkan bedak tebal yang ia kenakan. Bu, panas banget sih tempat ini. AC-nya mati ya? Keluh Sania dengan suara yang mulai terdengar parau. Ia menarik kerah gaun pestanya menjauh dari leher, berusaha mencari angin. Ibu Lilis menoleh sekilas, masih belum sadar sepenuhnya. Jangan manja, Sania. Ini dingin sekali. Mungkin kamu salah pakai bahan baju, tegur Ibu Lilis tanpa menatap anaknya, matanya kembali mencari tanda-tanda keracunan pada Yunita. Pengabaian itu membuat emosi Sania yang sudah tidak stabil akibat pengaruh obat menjadi meledak. Rasa panas itu bukan hanya di kulit, tapi menjalar di dalam darahnya, membakar syaraf-syaraf kewarasannya. Sania merasa kulitnya seperti dikerubungi ribuan semut api yang menggigit bersamaan. Panas, Bu. Ibu nggak dengar aku ngomong ya? Sania membentak ibunya dengan nada tinggi yang mengejutkan orang-orang di meja sebelah. Dimas terlonjak kaget. Sania, sopan sedikit sama ibu. Kamu kenapa? Tegur Dimas tegas. Tapi teguran Dimas tidak lagi mempan. Tatapan mata Sania berubah liar. Bola matanya bergerak-gerak tidak beraturan, pupilnya membesar hingga nyaris menutupi seluruh iris matanya. Sania mulai menggaruk leher dan lengannya dengan kasar. Kuku-kukunya yang panjang dan runcing meninggalkan goresan merah di kulit putihnya. Rasa gatal dan panas itu semakin tak tertahankan, membuat logika Sania runtuh seketika. Gatal. Semuanya gatal. Ada ulat bulu di baju aku, jerit Sania histeris. Ia berdiri mendadak hingga kursi yang didudukinya terjengkang ke belakang menimbulkan bunyi gaduh yang mematikan musik di panggung. Seluruh mata tamu undangan kini tertuju pada meja keluarga pengantin. Yunita mundur perlahan, memberi ruang bagi pertunjukan itu dimulai, sambil merangkul lengan Dimas seolah ketakutan. Padahal dalam hatinya, Yunita sedang menghitung detik demi detik kehancuran musuhnya. Ia tahu persis gejala apa yang sedang dialami Sania, karena ia pernah tidak sengaja mendengar percakapan telepon Ibu Lilis tentang jenis obat yang dipesannya. Obat pemicu halusinasi dan paranoia tingkat tinggi. Sania mulai merobek lengan gaunnya sendiri. Suara jahitan kain yang sobek terdengar ngilu. Lepasin, lepasin, teriaknya pada sesuatu yang tidak terlihat. Ia berhalusinasi bahwa gaun indahnya telah berubah menjadi lilitan ular yang mencekik tubuhnya. Ibu Lilis akhirnya sadar ada yang sangat tidak beres. Wajahnya pucat pasi melihat putrinya bertingkah seperti orang kesurupan. Sania, sadar, nak, istighfar. Ibu Lilis mencoba memeluk Sania, tapi tenaga Sania berlipat ganda karena lonjakan adrenalin. Sania mendorong ibunya dengan keras, hingga Ibu Lilis terhuyung, dan menabrak pelayan yang sedang membawa nampan gelas kotor. Prang! Bunyi gelas pecah bersahutan dengan teriakan histeris Sania. Suasana pesta yang sakral dan elegan seketika berubah menjadi kekacauan total. Panas. Air. Aku butuh air. Sania berlari naik atas panggung pelaminan, menginjak-injak bunga dekorasi yang harganya jutaan rupiah. Tamu-tamu VIP di barisan depan berdiri ketakutan. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian langka ini. Dimas berlari mengejar adiknya. Sania, berhenti. Kamu memalukan keluarga, teriak Dimas. Namun Sania sudah kehilangan akal sehatnya. Di atas panggung, di bawah sorot lampu sorot yang terang benderang, Sania menatap nanar ke arah kerumunan tamu. Wajah Sania sudah tidak berbentuk lagi. Riasannya luntur bercampur keringat dan air mata, rambutnya yang tadi ditata rapi kini kusut masai seperti orang gila. Ia menunjuk ke arah lampu kristal di atasnya. Api. Langit-langitnya terbakar. Kenapa kalian diam saja?
Lari, lari, teriaknya dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Ibu Lilis yang baru bangkit dari jatuh, menatap putrinya dengan horor. Ia mengenali gejala itu. Itu adalah gejala yang seharusnya dialami Yunita. Ketakutan yang amat sangat merayapi tulang punggung Ibu Lilis saat ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Gelasnya tertukar. Racun yang ia siapkan untuk menyingkirkan menantunya, kini sedang menggerogoti tubuh darah dagingnya sendiri. Yunita berdiri di samping pilar, menatap Ibu Lilis yang sedang terpaku kaku. Tatapan mereka bertemu. Kali ini, tidak ada senyum kemenangan di wajah Ibu Lilis, yang ada hanyalah kepanikan murni dan ketakutan. Yunita membalas tatapan itu dengan wajah datar, dingin, dan tanpa ampun. Sorot matanya seolah berkata, "Selamat menikmati hidangan yang ibu sajikan sendiri." Sania di atas panggung mulai tertawa cekikikan, sebuah tawa mengerikan yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Ia lalu menatap ibunya dengan pandangan penuh kebencian. Efek obat itu mulai membongkar filter di otaknya, bersiap memuntahkan semua rahasia busuk yang selama ini tersimpan rapat. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Suasana di dalam gedung resepsi yang semula penuh dengan denting gelas dan tawa renyah para tamu kini berubah menjadi kengerian yang mencekam. Sania berdiri di atas panggung pelaminan, tepat di tengah sorotan lampu utama yang membuatnya tampak seperti bintang pertunjukan tunggal yang sedang kehilangan akal. Wajahnya yang cantik kini terdistorsi oleh ekspresi ketakutan dan kemarahan yang tidak wajar. Matanya melotot lebar, menatap kosong ke arah kerumunan tamu undangan yang mematung di tempat mereka masing-masing. Di dalam kepala Sania, dunia nyata telah runtuh dan digantikan oleh ilusi mengerikan akibat zat kimia yang kini menguasai aliran darahnya. Wajah-wajah tamu yang menatapnya dengan khawatir, dalam pandangan Sania, berubah menjadi monster-monster buruk rupa yang sedang menertawakan dan mencemoohnya. Suara bisik-bisik tetangga terdengar, seperti raungan serigala yang siap menerkam. Rasa panas yang membakar kulitnya semakin menjadi-jadi, membuatnya merasa seolah-olah sedang berdiri di tengah kobaran api neraka, bukan di atas panggung pernikahan kakaknya. Ibu Lilis yang berada di bawah panggung berusaha mati-matian untuk naik dan menghentikan kegilaan putrinya. Namun, gaun kebaya ketat dan kain jarik yang ia kenakan membatasi gerakannya, membuatnya berkali-kali tersandung anak tangga. Keringat dingin membanjiri tubuh wanita paruh baya itu. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi, karena dialah arsitek di balik racun tersebut. Obat itu dirancang untuk melonggarkan syaraf penghambat di otak, membuat korbannya kehilangan rasa malu, kehilangan kontrol bicara, dan memuntahkan semua isi hati tanpa saringan sedikitpun. Rencana awalnya adalah membuat Yunita meracau tidak jelas, sehingga keluarga besar Dimas akan menganggap Yunita tidak waras, dan tidak pantas menjadi bagian dari keluarga terhormat mereka. Namun kini, senjata makan tuan itu sedang bekerja dengan sangat efektif pada Sania. Ketakutan terbesar Ibu Lilis bukan pada kesehatan fisik Sania, melainkan pada mulut putrinya yang selama ini menyimpan terlalu banyak rahasia keluarga. Di atas panggung, Sania mulai tertawa lagi. Tawa itu melengking tinggi, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ia menunjuk lurus ke arah Bu Hartono, salah satu kolega bisnis almarhum ayahnya yang duduk di barisan depan. Tangan Sania gemetar hebat saat lunjuknya mengarah tepat ke wajah wanita gemuk yang sedang memegang kipas tangan itu. Mulut Sania terbuka, dan kata-kata mulai meluncur deras tanpa bisa dibendung. "Hei, perempuan rakus!" teriak Sania lantang. Suaranya menggema melalui pengeras suara yang belum sempat dimatikan oleh operator sound system yang terpaku kaget. "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu pikir aku tidak tahu kalau suamimu main mata dengan sekretarisnya? Ibuku bilang kamu itu bodoh, karena cuma sibuk pamer tas mahal padahal suamimu sibuk membelikan apartemen buat wanita lain." Bu Hartono ternganga, wajahnya memerah pada menahan malu dan marah. Tamu-tamu di sekitarnya sontak menoleh, berbisik-bisik riuh. Belum sempat keterkejutan itu reda, Sania sudah beralih sasaran. Ia berputar di tempat, gaunnya yang sudah sobek di bagian lengan berkibar menyedihkan. Matanya kini terkunci pada sosok Pak Camat yang menjadi saksi pernikahan tadi pagi. "Dan Bapak," tunjuk Sania dengan kasar. "Bapak jangan sok suci duduk di situ. Amplop pelicin yang Bapak minta untuk izin bangunan ruko kami, sudah kami kasihkan? Kurang banyak ya? Makanya jangan mempersulit keluarga kami terus." Hancur sudah. Dalam hitungan detik, 2 reputasi orang penting dihancurkan di depan umum. Gedung resepsi itu seketika berubah menjadi arena pengadilan jalanan. Dimas yang berdiri di kaki panggung merasa kakinya lemas. Ia tidak percaya adik kandungnya yang selama ini dikenal manis dan penurut bisa berbicara sekasar dan sebrutal itu. Dimas mencoba memanggil nama adiknya, berharap ada sedikit kesadaran yang tersisa. "Sania, cukup. Kamu bicara apa sih?" teriak Dimas dengan suara serak.
Ia mencoba naik ke panggung untuk menarik adiknya turun. Namun, respons Sania sungguh di luar dugaan. Melihat Dimas mendekat, Sania justru mundur ketakutan seolah melihat hantu. "Jangan mendekat. Kamu juga sama saja," jerit Sania sambil melempar vas bunga kecil ke arah Dimas. Vas itu pecah berkeping-keping di lantai, nyaris mengenai kaki Dimas. "Kak Dimas itu boneka. Boneka yang bodoh." Sania tertawa mengejek sambil memegangi perutnya yang mulai terasa kram hebat. "Kamu pikir ibu benar-benar sayang sama kamu? Ibu cuma butuh tanda tangan kamu. Kamu itu cuma sapi perah buat kami." Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Dimas. Ia terpaku, matanya menatap nanar pada adiknya yang sedang meracau. Sementara itu, Ibu Lilis akhirnya berhasil naik ke atas panggung. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, ia mencoba membekap mulut Sania dari belakang. "Diam. Diam kamu, anak bodoh. Tutup mulutmu," desis Ibu Lilis di telinga Sania. Namun tenaga Sania yang sedang berada di bawah pengaruh obat stimulan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Sania memberontak hebat, menyikut perut ibunya dengan keras hingga Ibu Lilis terhuyung mundur dan jatuh terduduk di lantai panggung yang keras. Sanggul rambut Ibu Lilis terlepas, membuat penampilannya yang agung seketika berantakan. Melihat ibunya jatuh, Sania tidak merasa kasihan sedikitpun. Ilusi di kepalanya membuat sosok Ibu Lilis terlihat seperti penyihir tua yang jahat. Sania menunduk, menatap wajah ibunya dengan tatapan nyalang. "Kenapa ibu suruh aku diam? Ibu sendiri kan yang bilang kalau kita harus singkirkan Yunita malam ini." Sania berbicara dengan volume suara yang sangat keras, memastikan setiap orang di ruangan itu mendengarnya. "Mana obatnya, Bu? Obat yang ibu bilang bakal bikin Yunita gila dan teriak-teriak kayak orang stres? Kenapa malah aku yang pusing? Ibu salah kasih gelas ya? Dasar tua bangka tidak becus." Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati reputasi Ibu Lilis. Seluruh tamu undangan tersentak kaget. Suasana hening seketika, hanya deru napas Sania yang terdengar lewat mikrofone. Pengakuan itu begitu telanjang dan gamblang. Para tamu saling pandang dengan tatapan horor. Mereka kini menyadari bahwa drama yang terjadi di depan mata mereka bukanlah sekadar amukan orang mabuk atau kesurupan, melainkan sebuah rencana jahat yang gagal total dan berbalik menyerang tuannya. Yunita, yang berdiri diam di sudut panggung sambil memegang lengan Dimas yang gemetaran, menundukkan wajahnya dalam-dalam. Namun di balik tundukan itu, ia menyembunyikan senyum kepuasan yang teramat sangat. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk membuka kedok mertuanya. Kebenaran sedang mencari jalannya sendiri keluar dari mulut Sania. Dimas menoleh perlahan ke arah ibunya yang masih terduduk di lantai. Tatapan Dimas kosong, penuh dengan rasa tidak percaya dan pengkhianatan yang mendalam. "Bu?" Suara Dimas bergetar. "Apa benar yang dibilang Sania? Ibu mau meracuni istriku?" Ibu Lilis menggeleng panik, air mata buaya mulai keluar dari matanya. "Tidak, Dimas. Adikmu gila. Dia sedang sakit. Jangan dengarkan dia," teriak Ibu Lilis membela diri. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sania kembali tertawa, kali ini lebih keras dan lebih gila. Ia merasa puas melihat wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya. Ia merasa menjadi ratu di panggung itu, ratu yang memegang kendali atas semua kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik tembok rumah mewah mereka. Tanpa ia sadari, racun di tubuhnya mulai merusak organ dalamnya, mempersiapkan sebuah klimaks yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kata-kata. Kekacauan di atas pelaminan itu kini telah mencapai titik didih yang tak terelakkan. Sania, yang sepenuhnya dikuasai oleh kegilaan akibat zat kimia yang menggerogoti otaknya, merasa tak terkalahkan. Ia melihat Ibu Lilis yang berusaha bangkit sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Saat Ibu Lilis mencoba meraih pergelangan kaki Sania untuk menariknya jatuh, Sania bereaksi dengan kekerasan yang mengejutkan. Ia menendang tangan ibunya dengan sepatu hak tingginya, membuat Ibu Lilis menjerit kesakitan. Tamu-tamu wanita menjerit histeris melihat adegan kekerasan anak terhadap ibu kandung yang terjadi di depan mata kepala mereka sendiri. Beberapa tamu pria mencoba naik ke panggung untuk melerai, namun Sania dengan sigap menyambar tiang penyangga mikrofon yang terbuat dari besi berat, mengayun-ayunkannya seperti senjata untuk menghalau siapa saja yang berani mendekat. "Mundur kalian semua! Jangan ada yang ikut campur urusan keluarga kami," ancam Sania dengan mata melotot. Napasnya memburu cepat, dadanya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, hingga gaun mahalnya menempel ketat di kulit. Jantungnya berpacu begitu cepat seolah ingin meledak keluar dari rongga dadanya. Di tengah kepungan orang-orang yang bingung dan takut, Sania merasa perlu untuk menuntaskan segala unek-unek yang selama ini dipendamnya demi menjaga citra keluarga sempurna yang dibangun ibunya.
Ia kembali mendekatkan bibirnya ke mikrofon, kali ini dengan suara yang lebih rendah namun penuh racun kebencian. Kalian semua mau tahu rahasia yang lebih besar? Tanya Sania dengan seringai lebar yang mengerikan. Ia menatap Dimas yang masih terpaku syok di pinggir panggung. Kak Dimas, kakakku sayang yang naif. Kamu pikir bapak meninggal tenang mewariskan semua hartanya buat kamu? Kamu pikir tanah di pusat kota itu masih punya kita? Sania tertawa terbahak-bahak, air liur menetes dari sudut bibirnya. Salah besar. Ibu dan aku sudah memalsukan tanda tangan bapak saat bapak koma di rumah sakit. Tanah itu sudah kami gadaikan buat bayar utang judi ibu dan gaya hidup aku. Kamu itu cuma mewarisi utang. Kak, dan si Yunita, istri kampungmu itu, dia bakal hidup melarat sama kamu. Pernyataan itu meledak seperti bom atom di tengah ruangan. Para tamu undangan tidak lagi sekadar berbisik, mereka kini terang-terangan mengeluarkan ponsel pintar mereka. Ratusan kamera mengarah ke panggung, merekam setiap detik pengakuan dosa itu. Kilatan lampu flash kamera bersahutan seperti kilat di tengah badai, mendokumentasikan kehancuran total keluarga terpandang itu. Dimas merasa dunianya runtuh seketika. Lututnya lemas hingga ia jatuh berlutut di lantai. Kenyataan bahwa ibu dan adik kandungnya sendiri tega mengkhianati ayahnya yang sedang sekarat, dan kini berniat mencelakai istrinya, adalah pukulan yang terlalu berat untuk ditanggung jiwa Dimas. Ia menatap Yunita dengan pandangan penuh penyesalan, menyadari betapa selama ini ia buta membela keluarganya dan mengabaikan perasaan istrinya. Di sudut lain panggung, Ibu Lilis yang mendengar rahasia penggelapan aset itu terbongkar, merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah kartu mati. Itu adalah tindak pidana murni. Jika video ini tersebar, dan pasti akan tersebar, ia tidak hanya akan kehilangan muka, tapi juga akan mendekam di penjara. Hentikan, matikan mikrofonnya. Matikan, teriak Ibu Lilis histeris kepada operator sound system. Namun operator itu terlalu terpana menyaksikan drama keluarga itu, hingga lupa menjalankan tugasnya. Ibu Lilis merangkak, mencoba menarik kabel mikrofon, tapi terlambat. Sania sudah selesai dengan pidatonya. Tiba-tiba, tawa Sania terhenti. Wajahnya yang merah padam berubah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Matanya terbeliak lebar, tangannya mencengkeram perutnya sendiri dengan kuat. Efek samping racun dosis tinggi itu kini menghantam organ pencernaannya. Rasa mual yang hebat mendesak naik dari lambungnya. Sania membungkuk, tubuhnya kejang-kejang hebat. Dan di hadapan ratusan tamu, di atas panggung pelaminan yang seharusnya suci dan indah, Sania memuntahkan cairan hitam pekat bercampur darah. Cairan mengerikan itu menyembur keluar, mengotori lantai panggung yang putih bersih, bahkan menciprati gaun pengantin Ibu Lilis yang berada di dekatnya. Bau anyir yang tajam seketika menyebar, membuat beberapa tamu di barisan depan menutup hidung dan memalingkan wajah karena jijik. Sania terbatuk-batuk hebat, darah segar mengalir dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya yang tadi begitu kuat dan beringas, kini ambruk seperti boneka yang tali kendalinya diputus. Ia jatuh tergeletak di tengah genangan muntahannya sendiri, kejang-kejang dengan mata putih yang terbalik ke atas. Mikrofon yang dipegangnya terlepas, menimbulkan suara feedback berdenging yang menyakitkan telinga, seolah menjadi sirene penanda berakhirnya pesta pernikahan itu. Sania, jerit Ibu Lilis, naluri keibuannya akhirnya mengalahkan rasa malunya. Ia merangkak mendekati tubuh putrinya yang bergetar hebat. Tolong, panggil dokter. Jangan rekam. Tolong anak saya. Ibu Lilis berteriak histeris sambil menutupi wajah Sania dengan selendangnya, berusaha melindungi sisa-sisa martabat anaknya dari sorotan kamera yang tak kenal ampun. Namun tidak ada yang bergerak mendekat. Para tamu terlalu takut dan jijik untuk membantu. Mereka hanya menonton tragedi itu dengan tatapan ngeri. Di tengah kekacauan itu, suara sirene ambulans sayup-sayup terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Petugas keamanan hotel akhirnya naik ke panggung untuk mengamankan situasi, mencoba menghalau tamu yang masih merekam. Dimas masih berlutut, tak mampu bergerak, air mata menetes diam-diam di pipinya. Yunita perlahan mendekati suaminya, meletakkan tangan di bahu Dimas dengan lembut. Ia tidak berkata apa-apa, tidak perlu ada kata-kata. Kehancuran yang terjadi di hadapan mereka sudah menjelaskan segalanya. Pesta pernikahan yang dirancang Ibu Lilis untuk mempermalukan Yunita, kini telah berubah menjadi panggung eksekusi bagi keluarga Ibu Lilis sendiri. Yunita menatap tubuh Sania yang kini mulai diam tak bergerak, hanya dada yang naik turun lemah. Ia melihat Ibu Lilis yang menangis meraung-raung memeluk tubuh kotor anaknya. Di dalam hati, Yunita merasakan kepuasan yang dingin. Ia tidak merasa kasihan. Ia ingat tatapan merendahkan Sania setiap kali mereka bertemu. Ia ingat kata-kata tajam Ibu Lilis yang menghina orang tuanya. Ini adalah bayaran yang setimpal.
Saat petugas medis berbaju oranye berlari masuk membawa tandu, Yunita tahu bahwa hidupnya setelah malam ini tidak akan pernah sama lagi. Musuh-musuhnya telah menghancurkan diri mereka sendiri dengan senjata yang mereka asah untuknya. Tirai panggung sandiwara telah ditutup dengan cara yang paling brutal, dan Yunita adalah satu-satunya yang masih berdiri tegak saat lampu padam. Bau antiseptik yang menyengat di lorong rumah sakit itu terasa menyesakan, bercampur dengan hawa dingin dari pendingin ruangan yang menusuk tulang. Di depan ruang instalasi gawat darurat, ketegangan terasa jauh lebih pekat daripada udara malam itu sendiri. Ibu Lilis mondar-mandir dengan gelisah, langkah kakinya tidak beraturan, menimbulkan bunyi klotak-klotak sepatu hak tingginya yang mengganggu kesunyian lorong. Wajahnya berantakan, sisa-sisa air mata membuat maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipi, sementara kebaya mahalnya tampak kusut dan bernoda muntahan Sania. Di kursi tunggu, Dimas duduk tertunduk dengan kepala di antara kedua tangannya, tubuhnya gemetar menahan guncangan batin yang hebat. Di sebelahnya, Yunita duduk diam, mengusap punggung suaminya dengan lembut, memainkan peran sebagai istri yang setia dan prihatin dengan sempurna. Dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap datang menghampiri mereka. Laporan mengenai keributan di pesta pernikahan dan dugaan keracunan massal, meskipun hanya satu korban, telah memaksa pihak berwajib turun tangan. Melihat polisi datang, naluri bertahan hidup Ibu Lilis langsung menyala. Ia tidak bisa membiarkan dirinya disalahkan atas kejadian ini. Sebelum polisi sempat bertanya, Ibu Lilis langsung menudingkan telunjuknya yang gemetar ke arah Yunita. Matanya melotot nyalang, penuh dengan kepanikan yang ditutupi oleh amarah. "Pak Polisi, tangkap perempuan ini!" teriak Ibu Lilis histeris, suaranya menggema di lorong sepi itu. "Dia yang meracuni anak saya. Dia yang menukar gelas minumannya. Seharusnya gelas itu untuk dia, tapi dia tukar supaya Sania yang celaka." Dimas mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Pengakuan terselubung itu keluar begitu saja dari mulut ibunya. Polisi yang mendengar itu mengerutkan kening. "Tenang dulu, Bu. Maksud ibu bagaimana? Ibu tahu ada racun di gelas itu?" tanya salah satu polisi dengan nada curiga. Ibu Lilis menyadari ia salah bicara. Ia tergagap sejenak, wajahnya pucat. "Maksud saya, dia pasti iri sama anak saya. Sania itu cantik dan sukses, sedangkan dia cuma menantu yang tidak tahu diuntung. Pasti dia menaruh sesuatu di minuman Sania saat kami lengah." Yunita berdiri perlahan. Ia tidak membalas teriakan itu dengan teriakan. Justru, ia memasang wajah bingung dan ketakutan yang sangat meyakinkan. Air mata buatan mulai menggenang di pelupuk matanya yang indah. "Astagfirullah, Ibu, tegas sekali Ibu menuduh saya," ucap Yunita dengan suara bergetar. "Saya tidak pernah menyentuh minuman Sania, Pak. Saya bahkan duduk diam di kursi saya sepanjang waktu. Justru saya melihat Ibu Lilis yang menyiapkan minuman itu. Kalau memang ada racun, bukankah aneh kalau saya yang dituduh membawanya? Saya diperiksa saat masuk gedung, tas saya kecil, tidak mungkin saya membawa zat berbahaya." Polisi mengangguk, argumen Yunita terdengar masuk akal. Yunita kemudian menatap Ibu Lilis dengan sorot mata yang menantang namun tersembunyi di balik wajah polosnya. "Pak Polisi, demi membersihkan nama baik saya di depan suami saya bersedia diperiksa. Geledah tas saya, periksa baju saya. Tapi, demi keadilan, tolong periksa juga tas Ibu Lilis." Sania tadi berteriak bahwa ibunya yang merencanakan semua ini. Mungkin ada buktinya di sana. Wajah Ibu Lilis berubah menjadi seputih kertas. Ia refleks mendekap tas tangan mewah berbahan kulit buaya yang sedari tadi dicengkeramnya erat-erat. Gerakan defensif itu justru semakin memancing kecurigaan polisi. "Maaf, Bu. Prosedur standar. Karena ada tuduhan serius dan korban sedang kritis, kami harus mengamankan barang bukti. Tolong serahkan tas Ibu," pinta polisi itu tegas. Ibu Lilis menggeleng kuat, mundur beberapa langkah. "Tidak. Ini privasi saya. Kalian tidak punya surat geledah." Namun perlawanan itu sia-sia. Polisi wanita yang baru datang langsung mengambil alih tas tersebut secara paksa namun sopan. Di depan mata Dimas yang terbelalak, polisi mulai mengeluarkan isi tas Ibu Lilis satu persatu di atas kursi tunggu. Dompet, kunci mobil, tisu, lipstik, dan akhirnya, sebuah benda kecil yang membuat napas Dimas tercekat. Sebuah bungkusan plastik klip kecil yang sudah kosong, namun masih menyisakan butiran serbuk berwarna ungu muda di sudut-sudutnya. Serbuk yang warnanya sama persis dengan noda yang tertinggal di bibir gelas Sania, yang kini sudah diamankan tim forensik di lokasi kejadian. "Ini apa, Bu?" tanya polisi sambil mengangkat plastik kecil itu tinggi-tinggi. Ibu Lilis lemas, lututnya tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia merosot jatuh ke lantai rumah sakit yang dingin. Mulutnya terkunci rapat,
Tidak ada lagi kata-kata pembelaan yang bisa ia rangkai. Bukti itu begitu nyata. Dimas berdiri, berjalan mendekati meja pemeriksaan dengan langkah berat seperti mayat hidup. Ia menatap plastik kecil itu, lalu menatap ibunya yang terduduk layu. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang selama ini ia hormati, wanita yang ia bela mati-matian di depan istrinya, ternyata benar-benar seorang monster yang membawa racun di dalam tas mewahnya ke pesta pernikahan anaknya sendiri. Ibu. Suara Dimas parau, nyaris tak terdengar. Kenapa ibu lakukan ini? Sania jadi begini karena racun ibu sendiri. Ibu Lilis mencoba meraih kaki Dimas, menangis meraung-raung. Itu buat dia, Dimas. Buat perempuan itu. Ibu cuma mau dia pergi dari hidup kita. Ibu nggak nyangka Sania yang minum. Pengakuan itu adalah akhir dari segalanya. Polisi segera memborgol tangan Ibu Lilis. Yunita hanya diam menyaksikan adegan itu, wajahnya datar tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya ia merasa lega. Kebenaran telah terungkap tanpa ia harus mengucapkannya. Tas mewah itu, simbol kesombongan Ibu Lilis, kini menjadi saksi bisu kehancurannya sendiri. Matahari pagi mulai menyusup masuk melalui celah tirai jendela rumah sakit, namun cahayanya tidak membawa kehangatan bagi Dimas. Ia duduk di bangku panjang koridor, matanya merah dan bengkak karena tidak tidur semalaman. Berita tentang kekacauan di pesta pernikahannya sudah menyebar seperti virus ganas di media sosial. Video Sania yang meracau di atas panggung, membongkar aib korupsi dan perselingkuhan, telah ditonton jutaan kali. Kolom komentar penuh dengan caci maki untuk keluarga mereka. Reputasi yang dibangun ayahnya selama puluhan tahun hancur lebur hanya dalam satu malam. Perusahaan keluarga mereka kini diambang kebangkrutan karena investor mulai menarik diri akibat skandal penggelapan dana yang diteriakkan Sania. Pintu ruang perawatan intensif terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah, melepaskan maskernya. Dimas dan Yunita segera berdiri menghampiri. "Bagaimana keadaan adik saya, Dok?" tanya Dimas dengan nada cemas. Meskipun rasa marahnya pada Sania masih membara, ikatan darah membuatnya tetap khawatir. Dokter menghela napas panjang, menggeleng pelan. "Kami berhasil menyelamatkan nyawanya. Racun itu memang jenis neurotoksin kuat yang memicu halusinasi dan stroke ringan. Tapi sayangnya, efeknya pada sistem syaraf pusat cukup parah. Saudari Sania mengalami kelumpuhan di sebagian wajahnya, dan kemampuan bicaranya mungkin tidak akan kembali normal 100%. Dia akan kesulitan mengendalikan motorik halusnya. Singkatnya, dia akan membutuhkan perawatan jangka panjang dan terapi seumur hidup." Dimas terhuyung mundur, bersandar pada tembok dingin. Adiknya yang cantik, yang selalu bangga dengan penampilannya, kini cacat permanen. Dan penyebabnya adalah ibu mereka sendiri. Di ujung lorong, Ibu Lilis yang sedang dalam pengawalan polisi karena statusnya yang kini menjadi tersangka, mendengar kabar itu. Ia menangis histeris, memanggil-manggil nama Sania. Polisi mengizinkan Ibu Lilis bertemu Dimas sebentar, sebelum dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibu Lilis berlari kecil, tangan terborgol, wajahnya memelas. Ia berharap Dimas, anak laki-lakinya yang penurut, akan menggunakan pengaruh dan uangnya untuk membebaskannya. "Dimas, tolong ibu, nak, bayar pengacara terbaik. Bilang sama polisi ini cuma salah paham. Ibu melakukan ini demi kamu, demi harta kita supaya nggak diambil istri kamu." Ibu Lilis merengek, berusaha memegang tangan Dimas dengan tangan yang terbelenggu besi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas tidak menunduk. Ia tidak mencium tangan ibunya. Ia menepis tangan itu dengan kasar. Ada api kemarahan yang baru menyala di mata Dimas, api yang membakar habis rasa hormat buta yang selama ini ia miliki. "Demi aku?" tanya Dimas dengan suara rendah yang menakutkan. "Ibu meracuni istriku, membuat adikku cacat, dan mempermalukan mendiang bapak. Demi aku? Jangan bawa-bawa namaku untuk menutupi keserakahan ibu." Dimas melangkah maju, membuat Ibu Lilis mundur ketakutan. "Ibu selalu bilang Yunita itu racun. Ibu bilang dia orang luar yang mau menghancurkan kita. Tapi ternyata, racun itu ibu sendiri. Ibu yang menghancurkan keluarga ini dari dalam. Sania jadi begini karena menelan kebencian yang ibu ajarkan, dan menelan racun yang ibu siapkan." "Dimas, aku ini ibumu, durhaka kamu," teriak Ibu Lilis, mencoba menggunakan kartu terakhirnya, kartu anak durhaka, yang selama ini selalu ampuh membuat Dimas tunduk. Namun Dimas hanya tertawa getir. Ia menoleh ke arah Yunita yang berdiri tenang di sampingnya. Yunita tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menatap Dimas dengan tatapan teduh, memberikan ruang bagi suaminya untuk mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dimas berjalan mendekati Yunita,
lalu merangkul bahu istrinya erat-erat. Gestur itu adalah pernyataan perang sekaligus pernyataan keberpihakan yang mutlak. Mulai hari ini, prioritasku adalah istriku, ucap Dimas tegas di depan wajah ibunya. Aku tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun uang warisan Bapak untuk membela ibu di pengadilan. Ibu harus bertanggung jawab atas perbuatan ibu. Nikmati masa tua ibu di penjara, dan renungkan apa yang sudah ibu lakukan pada kami. Ibu Lilis ternganga, seolah disambar petir. Ia tidak pernah menyangka anak emasnya akan membuangnya seperti sampah. Polisi kemudian menarik lengan Ibu Lilis, memaksanya berjalan menjauh. Dimas, jangan tinggalkan ibu. Dimas. Teriakan Ibu Lilis semakin menjauh, namun Dimas tidak menoleh sedikit pun. Ia membuang muka, menatap ke arah jendela luar. Saat Ibu Lilis diseret pergi, ia sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Yunita. Yunita tidak sedang melihat ke arah Dimas, melainkan menatap lurus ke arah mata Ibu Lilis. Tatapan Yunita begitu dingin, menusuk tajam hingga ke ulu hati. Sudut bibir Yunita terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang penuh kemenangan. Senyum itu seolah berkata, "Kau yang memulai permainan ini, Ibu. Tapi aku yang mengakhirinya." Yunita kemudian memegang tangan Dimas, mengelusnya lembut. "Sabar ya, Mas. Kita hadapi ini bersama. Aku akan selalu ada di samping Mas," bisik Yunita dengan suara malaikatnya. Dimas mengangguk, memeluk istrinya, merasa bersyukur memiliki istri yang begitu sabar dan pemaaf, tanpa menyadari bahwa wanita di pelukannya adalah Grandmaster catur yang baru saja mematikan rajanya dalam satu langkah skakmat yang sunyi. Pagi itu menjadi titik balik bagi Dimas, di mana ia melepaskan diri dari bayang-bayang ibunya dan menyerahkan kendali hidupnya sepenuhnya pada Yunita. Seminggu setelah insiden di rumah sakit, suasana di kediaman keluarga besar Dimas terasa seperti kuburan yang dingin dan suram. Tidak ada lagi gelak tawa, tidak ada lagi pesta teh sore hari yang biasa digelar Ibu Lilis bersama teman-teman sosialitanya. Rumah mewah itu kini diselimuti oleh kabut masalah yang tebal. Ibu Lilis, yang status hukumnya ditangguhkan sementara dengan jaminan kota sembari menunggu proses penyidikan lebih lanjut, kini terkurung di dalam rumah. Namun, meskipun kakinya tidak bisa melangkah keluar pagar, kebiasaan lamanya untuk berkuasa tidak serta-merta hilang. Ia masih bersikap seolah-olah dialah ratu di istana itu, memerintah pelayan dengan nada tinggi dan menuntut segala fasilitas terbaik untuk perawatan Sania yang kini sudah dipulangkan ke rumah dengan kondisi memprihatinkan. Sania ditempatkan di kamar tamu lantai bawah, karena ia belum mampu menaiki tangga. Kondisi Sania sungguh tragis. Wajah sebelah kirinya kaku, bicaranya peloh dan sulit dimengerti, serta tangan kanannya mengalami tremor atau getaran hebat yang membuatnya tidak bisa memegang sendok dengan benar. Untuk merawat Sania, Ibu Lilis menuntut Dimas menyewa 2 orang perawat profesional yang harganya selangit, serta membeli peralatan medis canggih agar kamar Sania mirip dengan ruang VVIP rumah sakit. Ibu Lilis berdalih bahwa ini adalah tanggung jawab Dimas sebagai kakak tertua dan pemegang kendali perusahaan keluarga setelah ayahnya meninggal. Dimas, yang masih bergulat dengan rasa bersalah dan tekanan batin, awalnya menuruti saja permintaan itu demi kemanusiaan. Namun, Yunita melihat ini sebagai celah yang berbahaya. Ia tahu bahwa Ibu Lilis tidak hanya meminta uang untuk Sania, tetapi juga menyelipkan tagihan-tagihan pribadinya yang menumpuk. Siang itu, Yunita masuk ke ruang kerja Dimas dengan membawa sebuah map tebal berwarna biru. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia melihat suaminya sedang memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri, menatap layar komputer yang menampilkan grafik penurunan saham perusahaan akibat skandal video Sania. Yunita meletakkan secangkir teh hangat di meja, lalu duduk di hadapan suaminya. Ia tidak langsung bicara, membiarkan Dimas menyeruput teh itu sejenak untuk menenangkan sarafnya. Yunita tahu bahwa apa yang akan ia sampaikan hari ini akan menjadi pukulan telak berikutnya bagi Dimas, mungkin lebih menyakitkan daripada pengakuan Sania di pesta pernikahan, karena ini menyangkut pengkhianatan kepercayaan yang telah berlangsung bertahun-tahun. "Mas," panggil Yunita lembut. "Ada yang perlu Mas lihat. Ini hasil audit independen yang Mas minta tempo hari. Auditor yang aku rekomendasikan sudah menyelesaikan penelusuran arus kas perusahaan dan rekening pribadi keluarga selama 5 tahun terakhir." Dimas menghela napas panjang, meraih map itu dengan enggan. Ia sebenarnya takut melihat isinya. Ia takut kecurigaannya selama ini terbukti. Namun, sebagai pemimpin keluarga, ia harus menghadapi kenyataan pahit itu. Perlahan, Dimas membuka lembar demi lembar laporan keuangan tersebut. Awalnya, matanya hanya menyusuri angka-angka itu dengan tatapan lelah. Namun semakin ia membalik halaman, matanya semakin terbelalak lebar. Napasnya mulai memburu, dan wajahnya yang tadi pucat kini memerah menahan amarah yang mulai mendidih di dadanya. Data di dalam map itu tidak berbohong.
Angka-angka itu menjeritkan kebenaran yang mengerikan. Ternyata, selama 5 tahun terakhir, bahkan sejak ayah Dimas masih sakit keras dan koma, terjadi penarikan dana besar-besaran dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Ibu Lilis dan Sania. Modusnya sangat rapi namun licik. Mereka membuat tagihan palsu seolah-olah untuk biaya operasional kantor, padahal uang itu mengalir untuk membeli tas-tas bermerek, perhiasan berlian, liburan ke luar negeri, hingga perawatan kecantikan yang nilainya ratusan juta rupiah setiap bulannya. Namun, yang paling membuat dada Dimas sesak adalah sebuah aliran dana rutin setiap bulan ke sebuah rekening atas nama seorang laki-laki asing yang tidak ia kenal. Laki-laki muda yang usianya jauh di bawah Ibu Lilis. Ini apa, Yunita? Tanya Dimas dengan suara bergetar, menunjuk baris transaksi mencurigakan itu. Yunita menatap suaminya dengan pandangan simpati namun tegas. Itu pacar simpanan ibu, Mas. Laki-laki yang sering ibu sebut sebagai konsultan investasi, padahal dia tidak punya pekerjaan jelas. Ibu membiayai hidup laki-laki itu menggunakan uang perusahaan, uang warisan bapak yang seharusnya dikelola untuk masa depan kita. Fakta itu menghantam Dimas seperti palu godam. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menangis mengeluh tidak punya uang saat Dimas meminta dana untuk perbaikan mesin pabrik. Namun di sisi lain ibunya diam-diam menghidupi laki-laki lain dengan uang keringat ayahnya. Dimas membanting map itu ke meja, hingga cangkir tehnya bergetar. Kurang ajar, geramnya. Jadi selama ini mereka merampokku? Mereka merampok bapak bahkan saat bapak sedang sekarat? Kemarahan Dimas memuncak. Ia merasa menjadi anak paling bodoh sedunia. Ia bekerja keras siang malam menyelamatkan perusahaan, sementara ibu dan adiknya melubangi perahu yang sedang ia dayung. Yunita bangkit, berpindah duduk di samping Dimas, mengelus punggung suaminya. Sabar, Mas. Marah tidak akan mengembalikan uang itu. Yang penting sekarang adalah tindakan Mas. Mas punya kuasa penuh. Mas bisa menghentikan ini semua sekarang juga. Kata-kata Yunita menyadarkan Dimas. Benar, ia memegang kendali. Selama ini ia diam karena hormat, tapi hormat itu sudah tidak ada harganya lagi di hadapan pengkhianatan setegak ini. Dengan tangan gemetar karena emosi, Dimas mengambil telepon genggamnya. Ia menghubungi kepala bagian keuangan perusahaan dan manajer bank tempat rekening keluarga dikelola. Suara Dimas terdengar dingin dan otoriter, berbeda dari Dimas yang biasanya lembut. Halo, Pak Budi. Saya Dimas. Saya instruksikan mulai detik ini juga, bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Ibu Lilis dan Sania. Tutup akses mereka ke rekening perusahaan. Tidak boleh ada 1 rupiah pun yang keluar tanpa tanda tangan saya. Ya, sekarang juga. Blokir semuanya. Di lantai bawah, Ibu Lilis sedang bersiap-siap pergi ke apotek besar di pusat kota. Ia beralasan ingin membeli obat khusus untuk Sania yang tidak tersedia di rumah sakit biasa. Namun tujuan sebenarnya adalah mampir ke butik langganannya untuk mengambil pesanan baju yang sudah ia pesan sebelum pesta pernikahan. Ia butuh pelarian, ia butuh belanja untuk melupakan stres akibat kasus hukum yang menjeratnya. Dengan percaya diri, Ibu Lilis mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya saat berada di kasir apotek. Ia membeli vitamin impor, krim wajah mahal, dan suplemen yang harganya jutaan. Silakan, Bu, ucap Ibu Lilis angkuh sambil menyodorkan kartunya. Kasir menggesek kartu itu ke mesin EDC. Namun, mesin itu mengeluarkan bunyi bep panjang yang menyebalkan. Kasir mencoba lagi, dan lagi. Maaf, Bu. Kartunya declinet. Ditolak oleh bank, ucap kasir itu sopan namun suaranya cukup keras hingga terdengar oleh antrean di belakang. Wajah Ibu Lilis memerah. Jangan sembarangan kamu. Limit kartu saya tak terbatas. Coba lagi. Mesin kamu yang rusak. Bentaknya. Kasir mencoba lagi dengan kartu lain yang disodorkan Ibu Lilis. Hasilnya sama. Declinet. Kartu ketiga, declinet. Orang-orang di antrean mulai berbisik-bisik. Beberapa mengenali wajah Ibu Lilis dari video viral di internet. Itu kan ibu yang di video pernikahan itu? Yang racunin anaknya sendiri? Bisik seorang wanita. Oh iya benar. Kok masih bisa belanja-belanja ya? Kartunya ditolak tuh. Pasti sudah bangkrut. Timpal yang lain. Bisik-bisik itu terasa seperti tamparan panas di wajah Ibu Lilis. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Rasa malu yang amat sangat membuatnya menyambar dompetnya dan berlari keluar apotek tanpa membawa barang belanjaannya. Ibu Lilis pulang dengan amarah yang meledak-ledak. Ia membanting pintu rumah, berteriak memanggil nama Dimas. Dimas, apa yang kamu lakukan? Kenapa semua kartu ibu tidak bisa dipakai? Kamu mau membunuh ibu dan adikmu pelan-pelan hah? Teriaknya di ruang tengah. Dimas turun dari tangga dengan langkah perlahan, diikuti Yunita di belakangnya.
Wajah Dimas datar, tanpa emosi. Di tangannya, ia memegang map biru hasil audit itu. Aku tidak membunuh siapa-siapa, Bu, jawab Dimas tenang, namun tatapannya tajam menusuk. Aku hanya menghentikan pencuri yang selama ini mengambil uangku. Mulai hari ini, keran uang untuk Ibu dan Sania aku tutup total. Tidak ada lagi belanja, tidak ada lagi pacar simpanan, tidak ada lagi kemewahan. Kalian akan hidup dari uang saku yang aku berikan, itu pun kalau aku merasa kalian pantas mendapatkannya. Ibu Lilis terdiam, matanya menatap map biru di tangan Dimas dengan horor. Ia tahu rahasianya sudah terbongkar. Untuk pertama kalinya, sang ratu kehilangan mahkotanya, dan ia sadar bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa apapun di rumah itu. Malam itu hujan turun dengan deras, seolah langit ikut menangisi kehancuran keluarga yang dulunya dipandang terhormat itu. Di ruang tengah yang luas, ketegangan mencapai puncaknya. Ibu Lilis, yang tidak terima akses keuangannya diputus total oleh Dimas, memutuskan untuk melakukan konfrontasi terakhir. Ia merasa sebagai ibu kandung, ia memiliki hak mutlak atas apapun yang dimiliki anaknya, termasuk rumah tempat mereka bernaung. Logika Ibu Lilis sudah tumpul oleh keserakahan. Ia lupa bahwa rasa hormat anak tidak bisa dibeli dengan paksaan, apalagi setelah kejahatan besar yang ia lakukan. Ibu Lilis duduk di sofa kulit dengan kaki menyilang, wajahnya ditekuk masam. Di hadapannya, Dimas dan Yunita duduk berdampingan. Yunita tampak tenang sambil memutar butir-butir tasbih di tangannya, bibirnya komat-kamit berzikir tanpa suara. Pemandangan Yunita yang begitu tenang justru semakin menyulut emosi Ibu Lilis. Ia merasa diremehkan. Baginya, ketenangan Yunita adalah sebuah ejekan. Dimas, Ibu tidak mau tahu. Suara Ibu Lilis memecah keheningan, nadanya tinggi dan menuntut. Kamu harus buka blokir rekening itu sekarang. Sania butuh berobat. Kamu mau adikmu mati. Dan satu lagi, Ibu tidak sudi tinggal serumah dengan perempuan munafik ini. Telunjuk Ibu Lilis mengarah tepat ke wajah Yunita. Dia pembawa sial. Sejak dia masuk ke rumah ini, keluarga kita hancur. Usir dia, atau Ibu yang pergi. Itu adalah ancaman yang sering Ibu Lilis gunakan dulu. Dulu, setiap kali ia mengancam akan pergi, Dimas akan langsung berlutut memohon maaf dan menuruti apa saja keinginannya. Ibu Lilis yakin, kali ini pun Dimas akan luluh. Ia adalah ibunya, surga ada di telapak kakinya, begitu doktrin yang selalu ia tanamkan pada Dimas. Namun, Ibu Lilis lupa bahwa surga tidak diperuntukkan bagi mereka yang menabur racun dan kebencian. Dimas menatap ibunya lama. Ada kesedihan di matanya, tapi bukan kesedihan karena takut ditinggalkan, melainkan kesedihan harus melakukan hal yang sangat berat ini. Dimas kemudian berdiri, berjalan menuju laci meja di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah dokumen penting bersampul hijau tebal. Sertifikat rumah. Dimas meletakkan sertifikat itu di meja, tepat di depan Ibu Lilis. Ibu menyuruhku memilih, tanya Dimas pelan. Baik, Bu, aku sudah memilih. Jantung Ibu Lilis berdebar penuh harap. Ia tersenyum sinis ke arah Yunita, mengira Dimas akan mengusir istrinya. Silakan Ibu yang pergi, ucap Dimas tegas. Senyum Ibu Lilis lenyap seketika. Matanya melotot, mulutnya ternganga. Apa katamu? Ibu yang pergi. Dan bawa Sania bersama Ibu, ulang Dimas. Kali ini suaranya lebih lantang dan berwibawa. Rumah ini, tanah ini, semuanya atas nama Bapak yang diwariskan kepadaku. Bukan kepada Ibu. Selama ini aku membiarkan Ibu berkuasa karena aku menghormati Ibu. Tapi setelah Ibu mencoba membunuh istriku, setelah Ibu mencuri uang perusahaan, dan setelah Ibu terus-menerus menghina Yunita bahkan saat Ibu sudah terbukti bersalah, maaf, Bu. Batas sabarku sudah habis. Aku tidak bisa tinggal satu atap dengan orang yang berniat jahat pada keluargaku. Kamu mengusir ibumu sendiri? Di tengah malam hujan begini? Ibu Lilis menjerit histeris, ia bangkit dan memukul dada Dimas bertubi-tubi. Anak durhaka, kamu lupa siapa yang melahirkanmu? Kamu lupa air susu ibu? Dimas membiarkan dirinya dipukul, ia tidak melawan, tapi tubuhnya tegak seperti karang. Setelah ibunya lelah, Dimas memegang kedua pergelangan tangan ibunya dan menurunkannya perlahan. Aku tidak lupa, Bu. Karena itu aku tidak melaporkan penggelapan uang yang Ibu lakukan ke polisi, asalkan Ibu pergi dari sini. Anggap saja itu bakti terakhirku. Tapi untuk tinggal di sini? Tidak. Rumah ini butuh ketenangan. Istriku sedang hamil muda, aku tidak mau dia stres melihat wajah orang yang mau meracuninya setiap hari. Berita kehamilan Yunita yang baru saja diucapkan Dimas membuat Ibu Lilis semakin syok. Yunita hamil? Itu artinya posisi Yunita semakin kuat.
Pewaris sesungguhnya telah hadir. Ibu Lilis menatap Yunita dengan kebencian yang membara, tapi Yunita hanya menunduk sambil mengelus perutnya yang masih rata, tidak membalas tatapan itu, seolah Ibu Lilis hanyalah debu yang tak terlihat. Pergi, Bu. Sekarang. Atau aku panggil satpam untuk mengeluarkan barang-barang Ibu, perintah Dimas dingin. Sadar bahwa Dimas tidak main-main, pertahanan Ibu Lilis runtuh. Ia menangis, bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan dan frustrasi. Ia berlari ke kamar Sania, membangunkan anak perempuannya dengan kasar. Bangun, kita diusir. Kakakmu sudah gila. Dia lebih memilih perempuan kampung itu daripada kita. Keriuhan terjadi. Sania yang bingung dan sakit menangis meraung-raung saat dipaksa bangun dan didudukan di kursi roda. Pelayan-pelayan rumah hanya menunduk. Tidak berani membantu karena takut pada Dimas yang berdiri mengawasi di ambang pintu. Ibu Lilis menyeret 2 koper besar, memasukkan baju-baju seadanya dengan asal-asalan. Ia mencoba mengambil kotak perhiasan di meja rias, tapi Dimas menahannya. Tinggalkan itu, kata Dimas. Perhiasan itu dibeli pakai uang perusahaan yang ibu curi. Itu aset sitaan. Ibu hanya boleh bawa baju dan barang pribadi yang ibu beli sebelum bapak sakit. Kamu kejam, Dimas. Kejam, jerit Ibu Lilis. Ia terpaksa melepaskan kotak perhiasan itu. 15 menit kemudian, drama pengusiran itu mencapai akhirnya. Ibu Lilis mendorong kursi roda Sania keluar dari pintu utama rumah megah itu. Di luar, hujan masih turun rintik-rintik. Tidak ada mobil mewah yang menunggu mereka. Kunci mobil dinas dan mobil pribadi sudah disita Dimas. Di depan gerbang besi yang tinggi, sebuah taksi online kelas ekonomi yang dipesan Dimas sudah menunggu. Mobil kecil yang jauh dari standar kemewahan yang biasa mereka nikmati. Ibu Lilis dan Sania berdiri di teras, basah terkena tempias air hujan. Mereka menatap ke dalam rumah yang hangat dan terang benderang itu. Di balik jendela kaca besar, mereka melihat Yunita berdiri berdampingan dengan Dimas. Yunita menatap kepergian mereka dengan wajah tanpa ekspresi, seperti patung pualam yang dingin. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada ejekan, hanya tatapan datar yang menyeratkan bahwa sampah telah dibersihkan dari rumah itu. Sopir taksi online membunyikan klakson, tidak sabar. Dengan susah payah, Ibu Lilis mengangkat tubuh Sania yang berat ke dalam mobil sempit itu, lalu memasukkan koper-koper mereka ke bagasi. Bajunya basah, rambutnya lepek, dan harga dirinya hancur lebur. Saat mobil itu perlahan bergerak meninggalkan pelataran rumah, gerbang besi otomatis tertutup perlahan dengan suara berderit yang menyayat hati, seolah menutup lembaran masa lalu mereka selamanya. Di dalam rumah, Dimas berbalik memeluk Yunita. Tubuhnya gemetar hebat setelah melakukan hal tersulit dalam hidupnya. Yunita membalas pelukan itu, menepuk-nepuk punggung suaminya. Mas sudah melakukan hal yang benar, bisik Yunita. Rumah ini sekarang bersih, Mas. Kita bisa mulai hidup baru. Tanpa racun, tanpa drama. Dimas mengangguk, air matanya menetes satu di bahu Yunita. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah besar itu terasa benar-benar damai, meskipun di luar sana badai sedang mengamuk menimpa 2 wanita yang terusir akibat ulah mereka sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelabu yang menghancurkan dinasti kecil keluarga Ibu Lilis. Roda kehidupan berputar dengan cara yang brutal dan tak kenal ampun, membalikkan nasib mereka 180 derajat. Di sebuah kawasan pinggiran kota yang padat, kumuh, dan jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang dulu mereka nikmati, Ibu Lilis kini tinggal di sebuah petak kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter. Dinding kontrakan itu catnya sudah mengelupas di sana-sini, menampakkan semen kasar yang lembab dan berjamur. Atap seng di atas kepala mereka seringkali bocor saat hujan deras turun, memaksa Ibu Lilis menaruh ember-ember plastik di tengah ruangan untuk menampung tetesan air yang keruh. Aroma di ruangan itu pun jauh berbeda dari aroma pewangi ruangan lavender mahal yang dulu selalu tercium di rumah lamanya. Kini, hidungnya harus terbiasa dengan bau apek kasur tua, bau obat-obatan murah, dan aroma selokan yang menggenang tepat di depan pintu kontrakan mereka. Di sudut ruangan, di atas kasur busa tipis yang digelar langsung di lantai tanpa dipan, Sania terbaring lemah. Kondisi Sania tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Kerusakan syaraf akibat racun halusinogen dosis tinggi itu telah merenggut masa depannya secara permanen. Wajah Sania yang dulu ia banggakan dan ia rawat dengan krim jutaan rupiah, kini tampak tirus dan tidak simetris. Bibir kirinya terkulai ke bawah, membuat air liurnya sering menetes tanpa ia sadari. Tangan kanannya kaku dan sulit digerakkan, seolah terkunci dalam posisi mencengkeram yang menyakitkan. Sania, yang dulu adalah gadis sosialita yang lincah dan sombong, kini hanya bisa menghabiskan harinya dengan menatap langit-langit kamar yang kusam, terjebak dalam tubuh yang tidak mau menurut perintah otaknya.
Ibu Lilis duduk di dekat pintu, sedang memilah-milah botol plastik bekas yang ia kumpulkan dari tong sampah tetangga pagi tadi. Tangan halusnya yang dulu dihiasi cincin berlian dan manikur rapi, kini kasar, kapalan, dan kuku-kukunya hitam kotor. Ia telah kehilangan segalanya. Uang tabungan pribadinya habis disita bank untuk menutupi hutang kartu kredit yang membengkak. Perhiasannya yang tersisa sudah lama tergadai untuk biaya makan dan sewa kontrakan di bulan-bulan awal pengusiran. Teman-teman sosialitanya, mereka menghilang seperti asap begitu tahu Ibu Lilis jatuh miskin dan terlibat skandal kriminal. Tidak ada yang sudi mengangkat teleponnya, apalagi meminjamkan uang. Kini, untuk menyambung hidup, sang mantan nyonya besar harus rela menjadi pemulung barang bekas dan sesekali menerima upah sebagai buruh cuci gosok di perumahan yang agak jauh, di mana orang tidak mengenali wajahnya. Ibu lapar. Suara Sania terdengar serak dan tidak jelas, seperti gumaman bayi yang belum lancar bicara. Suara itu adalah teror tersendiri bagi Ibu Lilis. Setiap kali Sania memanggil, Ibu Lilis merasakan campuran rasa bersalah, benci, dan lelah yang luar biasa. Ia membenci Sania karena meminum gelas itu, tapi ia juga tahu dialah yang meracik racunnya. Sabar, Sania. Ibu baru mau jual botol-botol ini ke pengepul. Nanti kalau dapat uang, kita beli nasi bungkus. Bentak Ibu Lilis tanpa menoleh. Kesabaran adalah barang mewah yang sudah lama habis di hati Ibu Lilis. Tekanan kemiskinan membuatnya menjadi wanita yang mudah marah dan emosional. Mau ayam? Rengek Sania lagi, air mata meleleh di pipinya yang cekung. Ingatan Sania kadang timbul tenggelam. Kadang ia sadar mereka miskin. Kadang ia merasa masih hidup di rumah mewah dan menuntut makanan enak. Ibu Lilis melempar botol plastik di tangannya dengan frustrasi. Ayam? Sadar diri kamu. Kita makan nasi pakai garam saja sudah untung. Ini semua gara-gara kamu yang bodoh minum air itu. Coba kalau Yunita yang minum, kita masih kaya sekarang. Teriak Ibu Lilis, melampiaskan penyesalan yang tak berujung. Sania hanya bisa menangis sesenggukan. Suara tangisannya menyayat hati di tengah ruangan sempit itu. Sementara itu, di belahan kota yang lain, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Di sebuah gedung perkantoran modern bertingkat tinggi, Dimas sedang memimpin rapat direksi dengan wibawa yang baru. Sejak ia memutus hubungan toksik dengan ibu dan adiknya, Dimas seolah terlahir kembali. Beban berat di pundaknya hilang, digantikan oleh semangat untuk membuktikan diri. Perusahaan yang sempat goyah kini bangkit kembali, bahkan mencatatkan keuntungan tertinggi dalam sejarah berkat strategi bisnis yang bersih dan transparan. Di sampingnya, duduk Yunita yang kini menjabat sebagai komisaris sekaligus penasihat keuangan pribadi Dimas. Yunita tampak bersinar, wajahnya lebih segar dan cantik dari sebelumnya. Perutnya membuncit indah di balik gamis elegan berwarna pastel, menandakan usia kehamilan 7 bulan. Calon pewaris tunggal keluarga Sudibyo sedang tumbuh sehat di dalam rahimnya. Sore harinya, setelah pulang kantor, Dimas mengajak Yunita mampir ke sebuah restoran mewah untuk merayakan keberhasilan tender proyek baru. Restoran itu terletak di kawasan elit, tempat yang dulu sering dikunjungi Ibu Lilis. Mobil sedan hitam mengkilap milik Dimas meluncur perlahan membelah jalanan kota yang baru saja diguyur hujan deras. Di dalam mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah, Dimas menggenggam tangan Yunita, sesekali mengelus perut istrinya dengan penuh kasih sayang. Anak ayah mau makan apa hari ini? Tanya Dimas lembut. Yunita tersenyum, dia mau steak, Mas. Tapi yang matang sempurna ya. Tawa bahagia memenuhi kabin mobil itu. Di luar, di trotoar yang becek dan penuh genangan air keruh, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh sedang berjalan tertatih-tatih memanggul karung berisi botol bekas. Itu Ibu Lilis. Ia baru saja diusir oleh satpam ruko karena mengais sampah sembarangan. Wajahnya tertutup debu jalanan, rambutnya yang mulai memutih keluar berantakan dari jepit rambut plastik murahan. Ia berjalan menunduk, meratapi nasib, menghitung uang receh di tangannya yang hanya cukup untuk membeli 2 bungkus mie instan. Saat Ibu Lilis hendak menyeberang jalan, sebuah mobil mewah melaju pelan melewati genangan air di dekat trotoar. Biur. Cipratan air lumpur hitam menyembur deras, membasahi separuh tubuh Ibu Lilis. Baju kaosnya yang sudah kusam kini kotor total. Ibu Lilis menjerit kaget. Hei, kalau nyetir pakai mata dong, makinya dengan suara parau. Mobil itu berhenti sejenak karena lampu merah. Kaca jendela belakang mobil itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah sedikit. Ibu Lilis yang sedang marah hendak mendatangi mobil itu untuk meminta ganti rugi atau sekadar memaki sopirnya. Namun, langkahnya terhenti seketika, kakinya seolah dipaku ke aspal. Melalui celah kaca jendela itu, ia melihat profil wajah yang sangat ia kenal. Di dalam mobil itu, ia melihat Yunita sedang tertawa lepas,
menyuapkan sepotong coklat ke mulut Dimas. Wajah Dimas terlihat begitu bahagia, ekspresi yang tidak pernah Ibu Lilis lihat saat Dimas masih tinggal bersamanya. Mereka terlihat seperti pasangan raja dan ratu dari negeri dongeng. Bersih, wangi, kaya raya, dan penuh cinta. Jantung Ibu Lilis serasa diremas. Itu anaknya. Itu menantunya. Itu mobil yang dibeli dengan uang perusahaan yang dulu ia anggap miliknya. Dan di sini dia, berdiri di pinggir jalan seperti tikus got, basah kuyup terkena cipratan air dari ban mobil anaknya sendiri. Dimas. Panggil Ibu Lilis lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berteriak, ingin mengetuk kaca itu, ingin memohon ampun. Ia ingin masuk ke dalam mobil yang hangat itu. Ia ingin kembali. Namun, lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil Dimas melaju perlahan, meninggalkan Ibu Lilis yang terpaku di trotoar. Dimas dan Yunita sama sekali tidak menyadari keberadaan wanita tua kumuh di pinggir jalan itu. Bagi mereka, itu hanyalah salah satu dari sekian banyak orang asing di kota besar. Ibu Lilis mengejar beberapa langkah, tapi kakinya yang lemah membuatnya tersandung dan jatuh telungkup di atas trotoar yang kasar. Lututnya berdarah, karung botol bekasnya tumpah berserakan. Di bawah guyuran gerimis yang mulai turun kembali, Ibu Lilis menangis meraung-raung. Bukan karena sakit di lututnya, tapi karena sakit di hatinya yang menyadari bahwa pintu surga dunia yang dulu ia miliki telah tertutup rapat. Ia melihat mobil itu semakin jauh dan menghilang di tikungan, membawa serta satu-satunya harapan yang ia miliki. Ia sadar, inilah neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia teringat tatapan Yunita di malam resepsi itu. Tatapan diam yang mematikan. Sekarang ia mengerti, balas dendam terbaik bukanlah dengan memaki atau memukul, melainkan dengan hidup bahagia dan membiarkan musuh melihatnya dari selokan kehinaan. Ibu Lilis memunguti botol-botolnya dengan tangan gemetar, sadar bahwa malam ini ia dan Sania akan kembali tidur dengan perut lapar dan hati yang penuh penyesalan. 5 tahun kemudian, kediaman keluarga Dimas dan Yunita tampak lebih megah dari sebelumnya. Renovasi besar-besaran telah dilakukan, mengubah rumah yang dulunya menyimpan kenangan kelam menjadi sebuah istana modern yang hangat dan penuh cahaya. Hari ini, gerbang rumah itu terbuka lebar. Tenda-tenda dekorasi berwarna putih dan emas terpasang indah di halaman yang luas. Harum masakan kambing guling dan sate ayam menyeruak ke udara, menggugah selera siapa saja yang melewatinya. Hari ini adalah hari istimewa. Syukuran hitanan putra pertama Dimas dan Yunita, cucu pewaris tunggal yang kini berusia 5 tahun. Tamu-tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga kerabat jauh berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka, membawa kado dan doa restu. Di tengah kebahagiaan itu, Yunita berdiri anggun menyambut tamu. Ia mengenakan gamis sutra berwarna champagne yang membalut tubuhnya dengan elegan. Wajahnya semakin matang dan berwibawa. Tidak ada lagi jejak menantu lugu yang bisa diinjak-injak. Ia kini adalah nyonya rumah yang disegani, wanita yang mendampingi kesuksesan suaminya, dan ibu yang protektif bagi anaknya. Dimas berdiri di sampingnya, gagah dan murah senyum, sesekali melambai pada kolega bisnisnya. Namun, keriuhan pesta sedikit terganggu di pos keamanan depan gerbang. Seorang wanita tua renta dengan pakaian compang-camping memaksa ingin masuk. Tubuhnya bungkuk, kurus kering hingga tulang-tulangnya menonjol. Kulitnya hitam terbakar matahari, dan rambutnya yang putih kusam dibiarkan terurai berantakan. Ia membawa sebuah tongkat kayu untuk menopang jalannya yang pincang. Baunya menyengat, campuran bau keringat dan jalanan yang membuat beberapa tamu menutup hidung saat melewatinya. "Saya neneknya. Itu cucu saya yang disunat. Biarkan saya masuk," teriak wanita tua itu dengan suara parau yang menyedihkan. Petugas keamanan yang bertubuh kekar menahannya dengan tegas namun berusaha tetap sopan. "Maaf, Nek, jangan bikin keributan di sini. Ini acara tertutup. Nenek kalau mau minta sedekah, nanti tunggu di belakang setelah acara selesai. Jangan di gerbang utama." "Saya bukan pengemis. Saya Lilis. Saya ibunya Pak Dimas." Panggil Dimas keluar. Dia pasti kenal saya. Wanita itu meronta, mencoba menerobos barikade tangan satpam. Keributan itu menarik perhatian Yunita. Ia menyipitkan mata, melihat ke arah gerbang. Hatinya berdesir. Ia mengenali suara itu, meskipun parau dan pecah, nada arogan yang tersisa di sana masih sangat familiar. Yunita menepuk lengan Dimas pelan. "Mas, tunggu di sini sebentar ya. Urus tamu yang di dalam. Biar aku yang cek ke depan." Dimas hendak protes, tapi melihat ketenangan di mata istrinya, ia mengangguk percaya. Yunita berjalan perlahan menuju gerbang, diikuti oleh asisten rumah tangganya. Saat Yunita mendekat, satpam segera memberi hormat dan minggir,
memberi jalan bagi nyonya rumah. Wanita tua itu, Ibu Lilis, mendongak menatap Yunita. Matanya yang cekung dan rabun berbinar seketika. Harapan membuncah di dadanya. Ia melihat Yunita begitu cantik, begitu bersih, begitu kaya. Yunita, Yunita, nak ini ibu, ucap Lilis dengan suara bergetar hebat. Tangannya yang kotor hendak meraih ujung gamis Yunita, tapi ia ragu sendiri melihat betapa bersihnya kain itu. Yunita berhenti 2 langkah di depan Ibu Lilis. Ia menatap mertuanya itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang berjarak. 5 tahun hidup di jalanan telah menghancurkan Lilis sepenuhnya. Kabar terakhir yang Yunita dengar, Sania sudah meninggal dunia 2 tahun lalu karena komplikasi penyakit dan kurang gizi di rumah sakit pemerintah kelas 3. Sejak itu, Ibu Lilis hidup sebatang kara, menggelandang tanpa tujuan, dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Ibu haus. Yunita, ibu lapar. Ibu mau lihat cucu ibu. Rintih Lilis, air mata mengalir membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. Tolong ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu sudah tebus dosa ibu. Sania sudah mati. Ibu sendirian. Izinkan ibu masuk, ibu janji cuma duduk di pojok, gak akan ganggu. Pemandangan itu sungguh memilukan. Mantan nyonya besar yang dulu menatap Yunita seolah Yunita adalah serangga, kini mengemis di kakinya. Yunita menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan kegetiran. Ia menoleh pada asisten rumah tangganya. Mbak, tolong ambilkan segelas air putih dingin dan 1 kotak nasi catering yang paling lengkap lauknya. Perintah Yunita tenang. Baik, Bu, asisten itu berlari kecil ke dalam. Tak lama kemudian, asisten itu kembali membawa segelas air mineral dingin yang berembun dan kotak nasi besar. Yunita mengambil gelas itu. Gelas kaca bening yang indah, memantulkan cahaya matahari sore. Yunita menyodorkan gelas itu pada Ibu Lilis. Minumlah, Bu. Tangan Ibu Lilis gemetar hebat saat menerima gelas itu. Matanya menatap air bening di dalamnya dengan tatapan horor yang tiba-tiba muncul. Trauma masa lalu menghantamnya. Ingatan tentang gelas di pesta pernikahan, tentang bubuk ungu, tentang Sania yang kejang-kejang, semuanya berputar kembali di kepalanya. Ia menatap Yunita dengan takut. Apakah ini balasan Yunita? Apakah ada racun di air ini? Melihat ketakutan di mata mertuanya, Yunita tersenyum tipis. Senyum yang sangat manis, namun mengandung ketegasan yang mutlak. Tenang saja, Bu. Minumlah, ucap Yunita lembut, suaranya mengalun seperti sutra. Ini air murni. Tidak ada campuran apa-apa. Saya tidak menaruh racun, tidak menaruh obat gila, tidak menaruh dendam. Yunita menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam jiwa Ibu Lilis. Karena saya bukan ibu, lanjut Yunita. Saya tidak akan pernah menjadi seperti ibu. Kejahatan ibu berhenti di ibu, tidak akan saya wariskan ke anak cucu saya. Ibu Lilis menangis terisak-isak mendengar kalimat itu. Kalimat yang menamparnya lebih keras daripada pukulan fisik. Yunita memberinya air kehidupan, di saat ia dulu memberi Yunita air kehancuran. Dengan tangan gemetar, Ibu Lilis meminum air itu rakus. Dingin, segar, membasuh tenggorokannya yang kering, namun tidak bisa membasuh noda hitam di masa lalunya. Setelah gelas itu kosong dan nasi kotak berpindah tangan, Yunita mundur selangkah. Sekarang ibu silakan pergi. Makanlah nasi ini di tempat lain, kata Yunita datar. Ibu Lilis ternganga. Tea. Tapi, bolehkah ibu masuk sebentar? Melihat Dimas? Melihat cucuku? Yunita menggeleng tegas. Wajahnya berubah menjadi tembok es yang tak bisa ditembus. Tidak, Bu. Pintu gerbang ini tertutup untuk masa lalu yang menyakitkan. Anak saya tidak perlu mengenal nenek yang pernah mencoba mencelakai ibunya. Suami saya tidak perlu melihat lagi wajah yang menghancurkan hatinya. Uang dan makanan ini adalah sedekah saya sebagai sesama manusia, bukan sebagai menantu. Hubungan kita sudah selesai saat ibu keluar dari gerbang ini 5 tahun lalu. Yunita, tolong. Ibu Lilis mencoba merengek, hendak berlutut. Pak Satpam, panggil Yunita tanpa menoleh lagi pada Lilis. Tolong pastikan tamu ini pergi dengan aman. Jangan biarkan dia mendekat lagi. Yunita membalikkan badan, melangkah kembali masuk ke dalam area pesta dengan kepala tegak. Gaunnya berkibar anggun tertiup angin sore. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, meskipun ia mendengar suara tangisan Ibu Lilis yang memanggil namanya dengan penuh penyesalan. Yunita. Ibu menyesal. Maafkan ibu. Yunita. Teriakan itu perlahan menghilang ditelan suara musik gamelan yang merdu dan tawa bahagia para tamu.
Gerbang besi otomatis perlahan menutup, memisahkan dua dunia yang berbeda. Di luar, Ibu Lilis duduk bersimpuh di aspal panas, memeluk kotak nasi pemberian menantunya, menangisi sisa hidupnya yang sepi dan hampa. Di dalam, Yunita kembali ke pelukan Dimas, tersenyum menatap putra mereka yang sedang berlari riang. Ia telah memenangkan pertempuran itu dengan cara yang paling terhormat. Ia tetap menjadi orang baik, tanpa membiarkan kejahatan masuk kembali ke dalam hidupnya. Dendam telah terbalas tuntas, bukan dengan darah, tapi dengan kebahagiaan yang tak terganggu.